Himpunan penyelesaian ketidaksamaan X min 1 per X plus 1 kurang dari 1 adalah, nah kayak gini, kita pindah satunya ke kiri. Ingat, ini nggak boleh lah ya dikali ke samping. X plus 1 dikali ke samping, ini nggak boleh lah ya. Jadi yang kita pindah satunya ke kiri. Jadi salah satu ruas dibuat jadi 0. Karena ini bentuknya pertidaksamaan. Oke, 1 kita pindah ke kiri, maka dapatnya ini min 1 kurang dari 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. 1 ini kita kali atau kita rubah dalam bentuk X plus 1 per X plus 1. Ini yang depan sini tetap. 1 kita rubah, kita samakan penyebutnya. Ntar ya kita rapikan supaya agak rapi. Nah, ini kita rubah dalam bentuk X plus 1 per X plus 1 kurang dari 0 supaya sama penyebutnya. Selanjutnya ingat, ini penyebutnya sudah sama, jadi bisa ditulis X plus 1 gini, tapi pembilangnya harus dikurung. X min 1 dikurung, dikurangi X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini kita buka kurungnya, sekarang akan kita peroleh X min 1 negatif. Nah, negatif yang ada di sini ini kita distribusikan, maka akan kita peroleh min X min 1 per X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan, X-nya habis, sehingga untuk pembilangnya tinggal min 1, min 1, min 2 per X plus 1. Nah, ini kita harus selesaikan. Kita cari pembuat nolnya. Dari atas nggak ada ya, dari pembilangnya, karena ini cuma min 2 aja. Yang dari bawah, penyebut, ingat tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan, X. Penyebutnya kan X plus 1, berarti X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Nah, berarti yang jadi pembatas min 1 aja. Karena dari pembilangnya sudah nggak ada ya. Nah, cuma ini aja yang jadi pembatas, min 1. Kita cek. Untuk di sebelah kanannya sebelah kanannya min 1, kita ambil satu angka, terserah sebenarnya. Misalkan 1000, yang besar sekalian aja, karena kita ngecek plus atau min di sini. Nah, 1000 kan kalau disubstitusikan di atas, ya nggak ada X-nya, ya tetap min ya, berarti yang atas ini tetap negatif 2 ini. Untuk penyebutnya 1000 ditambah 1, 1001 alias plus. Berarti di sini min, di sini plus. Min dibagi plus, hasilnya min atau negatif, sehingga yang berada di sebelah kanannya sini, nah ini negatif. Nah, ini kita kasih tanda min gini. Dengan cara yang sama, yang berada di sebelah kirinya negatif 1, ini pasti plus. Bisa dicek sendiri ya. Nah, yang dipakai yang mana? Kita lihat ini, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti yang dipakai yang negatif, berarti ini yang dipakai. Sehingga penyelesaiannya ya X di sebelah kanannya min 1, berarti X lebih dari min 1. Dari sini kita sudah dapat pilihannya yang B, X lebih dari min 1. Himpunan penyelesaian semua bilangan real X yang memenuhi X kuadrat plus 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan 2 adalah, nah di sini ada X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan 2. Nah, ini salah satu ruas kita buat 0, berarti 2-nya ini kakak pindah ke kiri. Maka akan kita peroleh X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 2 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini kita samakan penyebutnya ya. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini nanti dapatnya X pangkat 4 plus 1 min 2X kuadrat. Nah, ini per X kuadrat. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Kakak lanjutin di sini. Nah, ini dikasih batas. Nah, ini kita pindah ke kiri aja ya, min 2X kuadrat ini. Maka akan kita peroleh X kuadrat min 2X kuadrat plus 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kebingungan, ini dimisalkan aja, karena ini difaktorkan ya selanjutnya. Kakak misalkan X kuadrat itu adalah A gini. Sorry, ini bukan X kuadrat ya, yang paling depan ini X pangkat 4. Nah, sehingga akan kita peroleh ini ya, X kuadrat kakak misalkan A, sehingga X pangkat 4 bisa diganti dengan A kuadrat min 2A. Nah, 2A, X kuadrat ini diganti A, ditambah 1 per A, kurang dari sama dengan 0. Nah, yang atas atau pembilangnya, ini bisa difaktorkan, dapatnya kan A min 1 dikali A min 1 per A gini. Selanjutnya karena yang dicari X ya, bukan A, nah kita kembalikan aja lagi ya.
Nah ini kalau dikembalikan dapatnya kan x kuadrat min 1 dikali x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini bisa difaktorkan. Kalau difaktorkan yang pembilang yang atas, kakak taruh sini ya, nggak cukup ternyata. Dapatnya kan x min 1 dikali x min 1 yang sini ini. Tapi kayaknya juga nggak cukup. Jadi ditaruh bawahnya aja karena ini lebar ya. Oke, kakak scroll ke bawah aja. Nah gini. Nah untuk yang depan ini x min 1 x kuadrat min 1 kalau difaktorkan dapatnya kan x plus 1 kali x min 1. Yang belakang yang mana? Yang sebelah sini ini juga gitu. Kalau difaktorkan sama ya. Dapatnya x plus 1 kali x min 1. Untuk penyebutnya tetap x kuadrat gini kurang dari sama dengan 0. Nah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Yang pertama pembuat nolnya kan dari sini ini x plus 1 sama dengan 0. Berarti x nya kan sama dengan 1. Sorry, x nya sama dengan min 1. Yang kedua dari sini x min 1 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 1. Nah yang dari sini sama ya, sama-sama min 1 ini. Jadi nggak perlu dibuat lagi atau ditulis lagi. Yang dari sini juga sama dengan yang sebelumnya ini. Ya sudah, berarti nggak perlu ditulis lagi. Untuk dari penyebut, nah ini kan x kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti x yang nggak boleh sama dengan 0. Nah ini yang jadi pembatas, yaitu min 1, 1 sama 0. Oke, sekarang kita buat garis bilangan. Yang jadi pembatas min 1, 0 ya, 0 dulu sama 1. Nah yang dari atas atau dari pembilang ini ada sama dengannya, maka harus dihitamin, yaitu min 1 sama 1. Selanjutnya kita tinggal ngecek plus minusnya. Nah seperti biasa kita cek yang dari kanan aja dulu. Dari sini, nah kanannya 1. Ambillah kanannya 1 itu adalah 1000 gitu ya. Nah 1000 kalau disubstitusikan di sini plus. Di sini juga plus. Di sini ya, x min 1 ini kalau x nya diganti 1000 hasilnya kan plus gitu ya. Di sini x plus 1 ini kalau x nya diganti dengan 1000 dapatnya juga plus. Sini plus, sini juga plus. Otomatis di kanannya 1 yang mana kita ambilnya tadi 1000, dapatnya ini tinggal dikalikan ya, plus kali plus, plus kali plus, plus kali plus, plus dibagi yang bawah. Kalau diganti 1000 kan plus juga, dibagi plus ya tetap plus. Berarti yang berada di sebelah kanannya 1 ini plus. Nah selanjutnya hati-hati, kita ngambilnya angka 1. Nah ini ya, 1 tadi kan ngambilnya kan dari sini juga dari sini, sama gitu kan artinya. Nah bisa dari dua-duanya ini kan, x min 1 x min 1 artinya ada 2. Ada 2 artinya genap ya kan, banyaknya genap kan ngambilnya angka 1 ini tadi. Karena banyaknya genap, maka pada saat setelah nyabrang ini tetap, kalau di sini plus, di sini tetap plus. Oke, paham ya? Kenapa plus? Karena ada 2 sebanyak genap, 2 kan genap gitu ya. Jadi ini tetap plus. Nah kalau 0 ngambilnya dari mana? Dari sini. Ini pun juga genap ya kan, karena kan x kuadrat. X kuadrat itu kan artinya kan x kali x gitu kan. Artinya yang di bawah sini tadi kan x kali x. Nah artinya x nya ada 2. Yang pembuat nolnya kan bisa x yang pertama ini sama dengan 0, atau x yang kedua ini sama dengan 0. Artinya ada 2 di sini. Iya, ini harusnya nulisnya nggak kayak gini ya. Ini harusnya nulisnya x tidak boleh sama dengan 0 gitu aja. Nah gini. Nah karena ngambilnya ini dari mana? Dari bawahnya ini. Nah ini ada 2. Nah ini ya kan, ada 2 artinya genap. Kalau genap berarti ini tetap plus juga. Negatif 1 ngambilnya kan negatif 1 dari sini sama dari sini, genap juga. Ada 2 gitu kan yang menghasilkan negatif 1 ini. Nah karena genap berarti tetap nyebrang, tetap berarti di sini tetap plus. Nah ternyata plus semua, sedangkan yang diminta apa? Yang diminta kurang dari sama dengan 0, alias negatif.
atau 0. Nah, negatif atau 0. Yang negatif nggak ada, tapi kalau 0 ada. Yang menghasilkan 0 ya, artinya bukan 0, bukan nilai X-nya 0, tapi yang menghasilkan 0. Artinya kalau disubstitusikan ke sini, hasilnya 0. Ada ya, yaitu negatif 1 sama 1. Yaitu penyelesaiannya negatif 1 sama 1. Nah, jadi cuma ada dua bilangan, yaitu negatif 1 sama 1. Kita cek, ternyata ada ya. Pilihannya yang A ini. Semua bilangan X real yang memenuhi 2X per X min 3 dikurangi 3 per X kurang dari sama dengan 2 adalah, nah di sini bentuknya pertidaksamaan. Berarti kita harus membuat salah satu ruas jadi 0. Seperti biasa, yang sebelah kanan kita buat jadi 0. Sehingga 2 kita pindah ke kiri. Kalau 2 kita pindah ke kiri, maka akan kita peroleh, kakak tulis di sini ya. Ini tetap 2X per X min 3 dikurangi 3 per X. 2 dipindah ke kiri, jadinya kan min 2 gini. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Nah, ini supaya sama penyebutnya. Ini dikurung dulu ya. Berarti yang depan ini ya dikali dengan X per X. Yang kedua, suku yang kedua ini dikali dengan X min 3 per X min 3. Nah, duanya ini dikali dengan X kali X min 3. Nah, ini tempatnya nggak cukup ya. Kakak hapus saja dulu. Nah, gini. Untuk 2 dikali dengan X kali X min 3 per X kali X min 3 gini. Kemudian yang sini tetap kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 2X kali X dapatnya 2X kuadrat. Nah, ini penyebutnya sebenarnya sudah sama semua. Jadi kakak tulis aja. Di sini langsung aja X min 3 dikali dengan X gini. Kemudian hati-hati karena kita bermain dengan pecahan. Jadi ini tetap dikurung aja. Minus di sini ini. Kakak tulis di bawahnya ya. Minus gini. Nah, ini dikurung dulu. Ini diuraikan. 3 kali X, 3X. Dikurangi 3 kali 3, 9. Nah, ini dikurung aja dulu juga. 2 kali X gitu ya. Ini kan 2X kan. 2X dikali dengan X dapatnya 2X kuadrat. 2X dikali 3, ini min ya. Dapatnya 6X. Nah, kemudian kita buka kurungnya. Kakak taruh sini ya. Nah, kalau dibuka kurungnya dapatnya kan 2X kuadrat min 3X. Nah, ini didistribusikan, minusnya di sini. Ditambah 9. Dengan cara yang sama ya. Ini min 2X kuadrat. Ini ya. Minusnya didistribusikan. Ditambah 6X. Dibagi, penyebutnya tetap biarin aja. X min 3 dikali X kurang dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanakan. 2X kuadrat habis dengan min 2X kuadrat. 6X dikurangi 3X masih 3X ditambah 9 per X min 3 dikali X. Nah, ini ini dirapikan dulu supaya lebih gampang. Nah, gini supaya kelihatan mudah. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya dari yang atas atau dari pembilang. 3X plus 9 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 9, X-nya sama dengan min 3. Ini pembuat nolnya dari yang pembilang. Dari penyebut, ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang pertama ini, X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 3. Yang kedua, X ini, berarti X tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini batas-batas nilai yang akan kita pakai. Nah, kita buat di garis bilangan, diurutin dari yang terkecil. Yang terkecil adalah negatif 3. Ini ya, negatif 3. Kemudian 0. Ya, 0. Kemudian 3. Jadi negatif 3, 0 sama 3. Nah, perhatikan. Di sini ada sama dengannya. Ya kan? Karena ada sama dengannya, berarti ya dikasih hitam, dihitemin. Tapi ingat yang dipakai yang atas aja yang dihitemin.
Ini berarti apa? Min 3. Nah, yang ngambilnya dari atas atau dari pembilang kan min 3 tadi. Jadi ini diitemin. Untuk menyebut tidak perlu ya, nggak boleh justruan. Bukan tidak perlu aja, tapi tidak boleh diitemin alias nggak dipakai gitu ya. Harus tetap lubang gini. Kemudian kita cek plus minusnya lebih dari 3. Nah, kita ambil satu angka lebih dari 3, terserah ya. Misalkan 10 atau yang besar sekalian 1000, boleh, nggak masalah. Kita cek kalau disubstitusikan yang atas ini hasilnya plus, disubstitusikan yang bawah sini plus juga, sini plus juga. Nah, nggak penting hasilnya, yang penting plus atau min. Plus dibagi plus dikali plus, hasilnya plus. Kayak gitu. Jadi untuk lebih dari 1000 hasilnya plus. Nah, ini ya, kakak tulis di sini plus. Untuk antara 0 sampai 3 sebenarnya bisa dicek. Terserah angkanya di antara sini. Misalkan 2. Nah, nanti kalau dicek di sini kan plus, 2 dimasukin sini kan plus. 2 dikurangi 3 kan min 1. Nah, berarti yang sini min, yang sini plus. Ini kan tinggal diganti 2 gitu kan. Yang letaknya di antara 0 sama 3. 1 boleh sama aja. Plus dibagi min dikali plus, hasilnya kan min. Gitu kalau mau ngecek satu-satu, tapi panjang ya. Atau kalau sudah terbiasa, di sini plus, kemudian di sini ada 3. 3 kan ngambilnya dari sini. Nah, cuma 1. Karena cuma 1 ya ganjil. Kalau ganjil berubah. Nah, karena 3 ngambilnya cuma 1, dari sini aja ganjil. Berarti nyebrang 3 ini tandanya berubah. Dari plus berubah jadi min gitu. Kalau mau cepatnya ini min gini. Kalau mau dicek juga boleh, hasilnya tadi juga min kan. Dari 0, nah 0 cuma dari sini cuma 1 atau ganjil, berarti berubah. Nyebrang dari 0 sini berubah jadi plus. Dari min jadi plus gitu. Dengan cara yang sama nanti ke min 3, nyebrang min 3, ngambilnya dari atas cuma 1 alias ganjil, berarti berubah jadi min. Yang dipakai yang mana? Kurang dari 0 ya kan? Berarti yang dipakai yang minus ya kan? Berarti ini sama sini. Nah, ini yang dipakai, diarsir. Berarti yang memenuhi X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 0 kurang dari 3. Oke. Kita cek pilihannya. Oh, ada ya, pilihannya yang A ya. Semua bilangan real X yang memenuhi 3 per X dikurangi 3 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0 adalah, nah di sini salah satu ruas sudah 0. Nah, jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi karena bentuknya pecahan. Ya, kita tinggal menyamakan penyebutnya aja. Oke, ini kakak kasih space ya, sengaja supaya untuk menyamakan penyebut. Yang depan ini tinggal dikali dengan penyebutnya yang belakang ini ya, supaya sama. Jadi ini dikali dengan X plus 3, jangan lupa dikurung. Ini kalau nggak ada kurungnya ya keliru nanti. Yang belakang atau suku yang kedua ini tinggal dikali dengan X atau penyebutnya yang depan ini. X per X ini ya. Nah, ini penyebutnya udah sama. Oke, sekarang kita operasikan. Nah, ini didistribusikan satu-satu sehingga akan kita peroleh 3X plus 9 min 3X dibagi penyebutnya udah sama. X kali X plus 3. Ini nggak perlu diuraikan ya, karena ya akhirnya nanti difaktorkan juga gitu kan. Nah, ini kebetulan sama, 3X dikurangi 3X habis. Jadi sekarang tinggal berapa ini? Kakak taruh sini ya, 9 per X kali X plus 3. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Dari pembilang nggak ada ya, dari atas nggak ada, karena ini cuma 9. Nggak ada variabel X-nya. Dari penyebut. Nah, ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang pertama di sini ini, X-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, ini yang jadiin pembatas. Kalau kita mau ngecek areanya yang memenuhi gitu ya. Pembatasnya yang pertama min 3 ya. Yang kedua 0. Nah, di sini meskipun ada sama dengannya, tapi dari pembilang kan nggak ada pembuat nolnya. Adanya cuma dari penyebut yang mana nggak boleh sama dengan 0. Jadi ya nggak perlu dihitamin. Sekarang seperti biasa kita cek di sebelah kanannya 0. Ambillah 1000 gitu ya. Atau 10. Nah, nanti
Kalau disubstitusikan ke atas nggak ada X-nya, ke sini plus dapatnya, ke sini juga plus. Sehingga 9 dibagi plus kali plus, nah hasilnya ya plus gitu. Oke, sehingga di sebelah kanannya 0, hasilnya plus. Di antara min 3 sama 0 bisa dicek sendiri ya. Nanti di sini dapatnya negatif, di sini plus. Yang dipakai yang mana lebih dari 0 berarti ya yang positif. Berarti sebelah kanannya 0 sama sebelah kirinya min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi X kurang dari min 3 atau X lebih dari 0. Nah, jadi pilihannya yang mana ini? Yang D ya. Hati-hati loh ya. Ini nggak ada sama dengannya. Karena yang E ini ada sama dengannya ya. Jadi hati-hati. Kenapa nggak ada sama dengannya? Karena ngambilnya dari bawah. Jadi meskipun di sini ada sama dengannya, kalau ngambilnya dari bawah ya nggak dipakai. 0 nggak boleh ya, gitu ya. Oke, ngerti ya? Karena ngambilnya dari penyebutnya, yang mana penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu. Sehingga nggak ada sama dengannya. Oke, itu pembahasan soal yang kita bahas. Jawabannya yang D. Semua bilangan real X yang memenuhi X per X plus 2 lebih dari X min 2 per X adalah. Nah, di sini ketidaksamaan, ingat salah satu ruas kita buat 0. Jadi yang kanan ini aja yang kita buat 0. Jadi ini dipindah ke kiri. Sehingga akan kita peroleh X per X plus 2 dipindah ke kiri. Jadinya minusnya. Minus X min 2 per X lebih dari 0. Nah, sebelah kanan sekarang tinggal jadi 0. Selanjutnya karena pecahan kita samakan penyebutnya. Suku yang depan ini yang pertama kita kali dengan X per X. Ini ya, supaya sama penyebutnya. Yang kedua kita kali ini penyebutnya yang bawah sini supaya sama dikali dengan ini. Suku kedua ini ya. Jadi dikali dengan X plus 2. Kakak tulis di sini X plus 2 per X plus 2. Jangan lupa ya, ini dikurung gini. Nah, ini dikurung juga. Ini kalau nggak dikurung pasti salah gitu ya. X kali X dapatnya X kuadrat. Nah, ini penyebutnya biarin aja. Kita buat sama sekalian ya penyebutnya. Karena sudah sama, yaitu X kali X plus 2. Selanjutnya ini minnya yang ada di sini. Ditulis aja dulu. Nah, ini kita uraikan dulu. Nah, kalau diuraikan, ini hasilnya, oh ya ini dikurung gini ya. Hasilnya kan tinggal dikaliin satu-satu. X kuadrat. Nanti kan 2X min 2X habis berarti min 4. Lebih dari 0. Oke, sekarang kita buka kurungnya. Maka hasilnya adalah X kuadrat min X kuadrat plus 4 per X kali X plus 2. Lebih dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan. X kuadrat dengan X kuadrat. Sehingga tinggal 4 per X kali X plus 2. Lebih dari 0. Nah, dari pembilang dari atas nggak ada ya pembuat nolnya karena ini nggak ada variabelnya. Dari yang bawah dari penyebutnya, nah X tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut ya. Yang kedua, X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, ini yang jadiin pembatas yaitu min 2 sama 0. Nah, dari pembilang nggak ada, ya sudah nggak perlu ditulis ya. Cuma dari penyebut aja, yaitu min 2 sama 0. Nah, kita cek plus minusnya yang berada di sebelah kanan, yang sini ya. Ambil satu angka terserah. Misalkan 10 gitu ya. Nah, dari yang atas kan 4 penyebutnya, pembilangnya kan 4, nggak ada variabelnya. Jadi positif yang atas ini. Yang bawah 10, misalkan kalau ditaruh sini jadinya positif, taruh sini juga positif. Nah, sehingga yang berada di kanannya 0 nanti hasilnya ya positif. Karena tadi kan sini positif dibagi positif kali positif. Hasilnya kan positif juga. Oke, kakak tulis yang berada di kanannya 0 adalah positif. Dengan cara yang sama, nanti yang sini negatif, yang sini positif. Yang dipakai yang mana? Ini, lebih dari 0 berarti yang dipakai yang positif. Berarti yang memenuhi adalah yang di sebelah kirinya min 2 atau X kurang dari min 2 atau yang berada di sebelah kanannya 0 yaitu X lebih dari 0.
Kita cek yang memenuhi, berarti pilihannya adalah yang A ya. Semua bilangan real X yang memenuhi X kuadrat plus 1 per harga mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita bermain dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Nah, di sini nggak ada pilihan lain ya, selain menggunakan definisi harga mutlak. Ingat, definisi harga mutlak, kalau ada harga mutlak fx gini, maka ini bernilai fx jika fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua ini bernilai negatif fx gini jika fx kurang dari 0. Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, di sini yang ada mutlaknya kita definisikan terlebih dahulu, yaitu X. Nah, sehingga ini bisa ditulis gini. Harga mutlak X ini bernilai positif atau X gini ya, jika X lebih dari sama dengan 0, dan ini bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini yang akan kita pakai. Artinya apa? Artinya yang jadi pembatas ini adalah 0, ya kan? Karena yang jadi pembatas kapan harga mutlak ini bernilai X, kapan harga mutlak ini bernilai X, kapan bernilai min X adalah 0, ya kan? Nah, jadi ini kita bagi menjadi beberapa kasus. Jadi gini ya, misalkan di sini adalah garis bilangan. Nah, di sini 0. Ini 0 gini. Nah, untuk yang pertama kita pakai yang di sebelah kirinya 0. Sebelah kirinya 0 artinya pakai X di sini. Atau sorry, sebelah kirinya 0 berarti pakai min X. Harga mutlaknya pakai min X. Ini ya, untuk X kurang dari 0. Nah, nanti di sini pakai min X. Artinya kita harus nyelesain X kuadrat plus 1 per harga mutlaknya diganti dengan min X. Di sini min 1 gini tetap, yang lainnya tetap lebih dari sama dengan X ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita pakai yang pas di 0 ini. Nah, yang pas di 0 ini disendirikan. Kalau pas di 0 berarti ya pakai X gini. X sama dengan 0 gini. Atau ini gampang ini, nanti tinggal dicek gitu aja, memenuhi apa enggak gitu. Yang ketiga, kita pakai yang di sebelah kanannya 0. Untuk di sebelah kanannya 0, pakainya adalah X. Atau pakai yang positif. Nah, jadi untuk X lebih dari 0, harga mutlaknya diganti dengan X yang positif. X kuadrat plus 1 tetap. Nah, harga mutlaknya diganti dengan X gini aja. Min 1 lebih dari sama dengan X. Nah, sekarang kita harus nyelesain satu-satu. Untuk yang paling kiri, nah ini kita selesaikan ya. Agak cepat, ini nanti mungkin banyak yang kakak skip ya untuk perhitungannya. Ini kan X-nya tinggal dipindah ke kiri. Nah, maka akan kita peroleh X kuadrat plus 1 per min X min 1. Nah, di sini kan min X gini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini disamain penyebutnya. Berarti di sini dikali dengan min X min 1. Kelihatan ya? Ini dikali dengan min X min 1 per min X min 1 gini. Oke, sekarang kita tinggal hitung aja. Maka akan kita peroleh X kuadrat plus 1. Min kali min plus ya. Plus X kuadrat plus X per penyebutnya udah sama. Min X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan. Dapatnya kan 2X kuadrat plus X plus 1 per min X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Untuk pembilang, nah ini tidak ada ya pembuat nolnya ya. Bisa dicek, nanti kalau dihitung ini pakai rumus ABC, nanti D-nya kurang dari 0. Nah, ini kan kalau mau dicek X1, X2 gitu ya, difaktorin gitu kan, nggak bisa difaktorin pakai rumus ABC, nanti dapatnya kan X1,2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, nanti kalau dihitung di sini negatif. Nah, artinya ya di dalam akar negatif, artinya nggak ada nilai X yang memenuhi. Atau ini langsung dilihat aja, cari D-nya. Yang atas ini kan D-nya
kurang dari 0. Ya kan, D-nya negatif. D sama dengan B kuadrat min 4AC, 1 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya 1, negatif 7. Nah, kurang dari 0. Nah, artinya ini definite apa? Positif apa negatif? Dilihat A-nya ini. A-nya kurang atau lebih dari 0, atau gini aja, diisi angka aja. Nah, terserah angkanya. Nah, hasilnya positif. Ya kan? Angka berapapun kalau dimasukin ke sini pasti positif. Misalkan 0, masukin kan plus 1, positif. Artinya yang atas ini definite positif. Artinya kalau diisi angka berapapun hasilnya pasti positif. Oke, kakak tulis saja. Yang atas ini pasti positif. Yang bawah, nah kita harus cari pembuat nolnya. Nah, ini kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti min X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti min X tidak boleh sama dengan 1. X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, ini pembatasnya. Berapa ini? Min 1. Kita cek. Kita cari nilai X yang memenuhi di sini. Kita buat garis bilangan. Misalkan min 1 sini lebih dari min 1. Misalkan 1000 gitu ya. Nah, kalau disubstitusikan ke sini, hasilnya pasti apa? Negatif. Ya kan? Negatif positif bagi negatif. Nah, kalau disubstitusikan ke atas ya pasti positif. Positif bagi negatif dapatnya negatif. Yang di sebelah kiri hasilnya pasti positif ya. Nah, dari sini kita lihat yang dipakai lebih dari sama dengan 0, berarti yang di sebelah kiri, yang positif ya, di sebelah kiri ini berarti yang dipakai. Nah, ini penyelesaiannya. Tapi ingat, ini harus diiriskan dengan syaratnya tadi yang pertama, yaitu X kurang dari 0, ya kan? Nah, ini diiriskan dengan X kurang dari 0. Kakak gambar di sini. Nah, misalkan 0 itu posisinya di kanannya min 1, misalkan di sini. Nah, ini 0. Yang dipakai kan kurang dari 0, di sebelah kirinya. Nah, ini diiriskan. Nah, diiriskan itu dicari yang sama-sama memenuhi. Kakak pakai warna kuning aja ini. Nah, ini yang sama-sama memenuhi yang mana? Di sebelah kirinya min 1, ya kan? Berarti yang memenuhi X kurang dari min 1. Nggak begitu terlihat ya. Oke, kita pakai ungu aja. Ini X kurang dari min 1. Ini ya, yang memenuhi ya. Batasnya ini. Nah, ini. Di sebelah kirinya min 1. Di sebelah kirinya min 1 yang sama-sama memenuhi. Oke, kita sudah dapat yang pertama X kurang dari min 1 yang memenuhi. Untuk yang kedua, untuk X sama dengan 0, apakah memenuhi? Untuk X sama dengan 0, nah meskipun di sini ini X lebih dari sama dengan 0, nah dijadikan satu dengan ini ya, yaitu bernilai X atau sama gitu ya. Untuk yang di sini sama di sini, harga mutlak X-nya diganti dengan X yang positif gitu kan. Nah, tapi untuk pengujiannya di sini dipisah aja karena ada beberapa kasus untuk soal yang lebih susah gitu ya. Di X sama dengan 0 itu memenuhi, tapi di sini nggak memenuhi, atau sebaliknya gitu. Di X lebih dari 0 ini memenuhi, tapi untuk X sama dengan 0 nggak memenuhi, itu ada kayak gitu. Jadi lebih amannya dipisah aja. Untuk X sama dengan 0 ini tinggal dicek aja memenuhi apa enggak kalau disubstitusikan ke ketidaksamaan gitu. Oke, X nya kita ganti dengan 0. Nah, maka akan kita peroleh X kuadrat berarti 0 kuadrat ya 0 gitu ya, ditambah 1 per harga mutlak 0 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Kita cek. Nah, yang atas kan dapatnya 1, yang bawah harga mutlak 0 ya 0 ya, per min 1 apakah lebih dari sama dengan 0? 1 dibagi min 1 dapatnya min 1. Nah, lebih dari sama dengan 0. Jelas ini adalah pernyataan yang salah, sehingga untuk X sama dengan 0 tidak memenuhi. Jadi dari sini penyelesaiannya ya himpunan kosong, nggak ada gitu ya. Dan yang terakhir untuk X lebih dari 0. Nah, kita selesaikan dulu. Kita pindah X-nya ke kiri, sehingga akan kita peroleh X kuadrat plus 1 per X min 1 min X lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya ya, dikali X min 1 per X min 1. Oke, tinggal dihitung ini. Dapatnya kan X kuadrat plus 1 min X kuadrat plus 1 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan X kuadrat dengan X kuadrat, sehingga untuk pembilang tinggal 2 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita buat
garis bilangannya. Oh ya, dicari pembuat nolnya dulu atau pembatas-pembatasnya. Untuk pembilang nggak ada. Untuk penyebut ingat ini X min 1. Kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. Nah ini yang kita pakai. Pembatasnya cuma 1 gini. Nah lebih dari 1 positif ya, tinggal dicek. Yang kiri negatif. Yang dipakai yang mana, kita ikutin ini. Ya, lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Berarti yang dipakai yang positif gitu. Yang sebelah kanan sini. Nah kemudian ingat ini belum selesai karena harus diiriskan dengan yang awal tadi, yaitu X lebih dari 0 gitu ya. Nah kita iriskan dengan X lebih dari 0. Berarti ini misalkan 0 itu di sini, ini 0 gini. Lebih dari berarti yang dipakai yang kanan. Nah kita iriskan yang memenuhi yang mana ini. Nah ini kan sebelah kanannya 1 kan. Ini satunya nggak kelihatan. Nah tak tulis ulang aja. Nah gini, sebelah kanannya 1. Nah berarti X lebih dari 1. Ini yang memenuhi. Dari ketiga penyelesaian kita kan dapat 3 penyelesaian ya. Yang pertama ini X kurang dari min 1. Yang kedua himpunan kosong. Yang ketiga X lebih dari 1. Dari sini ini digabungkan jadiin 1. Nah namanya digabung ya jadiin 1. Yang pertama X min 1. Nah X kurang dari min 1 gini. Yang kedua himpunan kosong yang nggak ada ya, nggak perlu ditulis. Yang ketiga X lebih dari 1. Atau kalau digabung jadiin 1 aja. Nah lebih dari 1. Nah kanannya 1 gini. Ya sudah, ini penyelesaiannya. X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Nah ini jawabannya. Pilihannya yang mana? Ada apa enggak? Pilihannya yang D ya. Semua bilangan real X yang memenuhi harga mutlak X min 2 lebih dari X kuadrat min 4 adalah. Nah kita pakai definisi harga mutlak. Ingat harga mutlak definisinya. Kalau ada harga mutlak fx gini, maka ini bernilai positif, yaitu bernilai fx gini jika fx lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 gini ya. Dan ini bernilai negatif fx gini jika fx kurang dari 0. Nah ini yang dipakai. Oke. Dalam hal ini yang dimutlakan adalah X min 2. Nah itu yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Oke, kakak definisikan di sini ya. Harga mutlak X min 2. Artinya ini yang pertama bernilai positif, yaitu X min 2. Yang kedua bernilai negatif dalam kurung X min 2 gini. Nah ini selanjutnya negatifnya ini kan bisa disubstitusikan ke dalam, sehingga akan kita peroleh min X plus 2. Langsung kakak ganti aja ya yang bawah ini. Min X plus 2. Jika, nah jangan, ini belum selesai ya. Jika apa? Fx lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Dalam hal ini fx-nya adalah X min 2. Berarti ya X min 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan 2. Nah yang bawah juga gitu. Jika apa? Perhatikan di sini. Jika fx itu artinya yang ada di sini persis. Jadi yang dipakai bukan ini lah ya, bukan ini. Karena ini negatif fx. Jadi fx-nya yang dipakai gitu. Nah, berarti tetap fx-nya ya X min 2. Berarti X min 2 kurang dari 0 sehingga X kurang dari 2. Atau kalau adik-adik jadi terbiasa sudah, lihat aja yang di atas lebih dari sama dengan 2. Berarti bawahnya itu tinggal sisanya aja, yaitu kurang dari 2 gitu. Oke, karena yang jadi pembatas adalah 2. Nah ini ada beberapa area ya, ada beberapa kasus. Yang pertama kurang dari 2 atau di sebelah kirinya 2. Artinya kalau di sebelah kirinya 2 kita pakai X kurang dari 2 ya pasti. Untuk X kurang dari 2 harga mutlak X min 2 nya pakainya ini. Sorry ini tadi keliru ngomongnya. Nah untuk X kurang dari 2 artinya X min 2. Nah, letaknya kan di sebelah kirinya 2. Untuk harga mutlak X min 2 kita pakai yang bawah ini, min X plus 2. Oke, kakak tulis di sini ya. Min X plus 2. Nah, untuk lebih dari 2, berarti di sebelah kanannya 2, harga mutlak X min 2
Nah, kita pakai yang atas ini ya, X min 2. Dan yang pas di 2, gini gimana? Yang pas di 2 ya pakai yang atas ya, karena ini ada sama dengannya. Berarti ya pakai X min 2. Nah, ini ada 3 kasus yang harus kita cek satu persatu. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu X kurang dari 2. Kalau kasih ini tanda tagar gini ya, untuk X kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2 berarti harga mutlaknya ini ya, diganti dengan ini, min X plus 2. Oke, kita ganti dengan min X plus 2. Lainnya tetap lebih dari X kuadrat min 4. Kita kumpulin, atau salah satu ruas dibuat jadi 0. Kita pindah ke kanan semuanya sehingga dapatnya 0 lebih dari X kuadrat plus X min 4 min 2 min 6. Nah, ini supaya lebih gampang ya, biasanya yang 0 itu berada di sebelah kanan. Nah, sehingga ini kakak bisa tulis gini, X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0. Nggak bingung ya? Kalau kebingungan lihat aja ini. Ini nolnya kan dimakan ini, menghadap ke 0 kan ini tandanya. Nah, ini juga gitu. Ini tetap menghadap ke 0 gitu. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Ini difaktorin. Kalau difaktorkan dapatnya kan X plus 3 kali X min 2. Pembuat nolnya X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Yang kedua X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, ini pembuat nolnya. Karena ketidaksamaan, kita harus cek nilai X yang memenuhi. Ini enggak ada sama dengannya ya, berarti lubang semuanya gini. Karena ini min 3 yang kecil, tak taruh sini ya, min 3, 2 tak taruh sini. Kemudian tinggal cek di sebelah kanannya 2. Kalau dicek sebelah kanannya 2 gini ya, misalkan 1000. Nah, dicek hasilnya apa? Ke sini plus, ya kan? Ke sini juga plus. Plus sama plus berarti hasilnya plus. Yang letaknya di antaranya min 3 sama 2, nanti dapatnya min. Yang di sebelah kirinya min 3 dapatnya plus, bisa dicek sendiri. Yang dipakai yang mana? Perhatikan, ini kurang dari, ya kan? Kalau kurang dari berarti yang dipakai yang min. Kurang dari 0 ya, kurang dari 0 kan artinya negatif. Berarti yang negatif ini. Tapi ingat, ini belum selesai. Kenapa? Karena harus diiriskan dengan syarat awalnya tadi, yaitu X kurang dari 2. Ini ya, X kurang dari 2, kakak taruh di bawah. Posisinya nggak cukup ya. Nah, di sini. Nah, oh ini ada 2 ini. Pas lurus 2 ini ya. Kurang dari 2 berarti di sebelah kirinya 2. Nah, karena diiriskan, dicari yang sama-sama memenuhi. Nah, yang di atas dipakai, di bawah juga dipakai. Batasnya berarti 2 sampai min 3. Nah, berarti dari yang pertama sini, nah, area yang memenuhi X lebih dari min 3, tapi kurang dari 2. Antara min 3 sama 2. Oke, ternyata ada penyelesaiannya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita pakai X sama dengan 2. Ini ya. Ini kita pisah aja untuk X sama dengan 2. Meskipun di dalam pendefinisian itu di mana? Di sini, dijadiin 1 kan? X lebih dari sama dengan 2. Tapi kita pisah aja karena ada beberapa kasus yang di X sama dengan 2 memenuhi, tapi di X lebih dari 2 tidak memenuhi, atau sebaliknya. Nah, jadi supaya lebih amannya dipisah aja. Untuk X sama dengan 2, nah karena ini bentuknya sama dengan, ya tinggal cek disubstitusikan ke ketidaksamaan ini. Ini ya, nah lanjutannya ini. Oke, kita cek, X-nya tinggal diganti 2, berarti harga mutlak 2 min 2 lebih dari 2 kuadrat min 4. Kita cek. Kalau dikurangkan 0 lebih dari 0, betul atau salah? Ternyata salah, karena 0 yang benar itu sama dengan 0. Ini 0 lebih dari 0, berarti ini pernyataan yang salah. Karena ini pernyataan yang salah, jadi dari yang tengah sini tidak ada nilai X yang memenuhi, alias penyelesaiannya himpunan kosong. Nah, ini nggak ada penyelesaian yang tengah, himpunan kosong. Kalau yang pertama tadi kan ini, X lebih dari min 3 kurang dari 2. Yang kedua, himpunan kosong alias nggak ada penyelesaian. Yang ketiga, kita cek apakah ada yang memenuhi. Untuk X lebih dari 2 berarti harga mutlak X min 2 kita pakai yang positif, X min 2 ini kan. Oke, tinggal kita ganti aja, harga mutlaknya diganti dengan X min 2 lebih dari X kuadrat min 4. Yang nggak ada mutlaknya tetap kita kumpulin, kita taruh di sebelah kanan ya, sehingga ini 0 lebih dari X kuadrat min X min 2. Oke, ini kita pindah aja seperti yang pertama tadi ya, supaya enak.
dapatnya kan X kuadrat min X min 2 kurang dari 0. Nah, kalau bingung gini, 0 kan lebih dari, 0-nya dimakan gini. Nah, yang di sini juga gitu, 0-nya dimakan. Nah, kayak gitu. Sehingga ini tinggal difaktorin. Kalau kita bermain dengan pertidaksamaan, harus cari pembatasnya. Dapatnya X min 2 kali X plus 1. Pembuat nolnya yang pertama X min 2 sama dengan 0, artinya X sama dengan 2. Yang kedua X plus 1 sama dengan 0, artinya X sama dengan min 1. Nah, ini pembatasnya. Kita buat garis bilangan. Min 1 sama 2. Misalkan di sini min 1, di sini 2. Yang memenuhi yang mana kita cek, kita ambil misalkan di sebelah kanannya 2 ya. Ambil aja misalkan 1000. 1000 kalau disubstitusikan ke X min 2, dapatnya kan plus. Disubstitusikan ke X plus 1 juga plus. Plus kali plus hasilnya plus. Nah, yang di tengah sini tinggal dicek. Nanti hasilnya pasti min, yang di sini pasti plus. Kemudian yang dipakai yang mana? Kita sesuaikan. Ini kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti yang negatif. Berarti yang dipakai yang negatif ini. Nah, ini. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena harus diiriskan dengan syaratnya tadi, yaitu X lebih dari 2. Oke, untuk X lebih dari 2, kita taruh bawahnya. Nah, X lebih dari 2. Berarti 2 di sini ke kanan yang dipakai. Nah, ini dicari irisannya. Ada apa enggak yang sama-sama ada? Di atas dipakai, di bawah juga dipakai. Ternyata enggak ada. Enggak ada yang beririsan, ya kan? Karena yang atas kan min 1 sampai 2. Yang bawah ini 2 ke kanan. Nah, jadi enggak ada. Nah, jadi ingat ya. Dari syarat sama hasilnya pasti diiriskan. Nah, ini irisannya enggak ada. Berarti himpunan kosong penyelesaiannya. Yang terakhir ini digabungkan. Nah, yang pertama ketemu, yang kedua ketemu, yang ketiga ketemu. Tapi sayangnya yang kedua sama ketiga himpunan kosong. Ini digabungkan. Dijadiin satu. Digabungkan itu dijadiin satu ya. Artinya apa? Dijadiin dijadiin dalam satu garis bilangan gini. Yang pertama X lebih dari min 3 kurang dari 2. Nih, kita gambar kayak gini. Tapi untuk yang kedua sama ketiga nggak ada karena himpunan kosong nggak ada yang memenuhi. Ya sudah, berarti selesai. Ini penyelesaiannya. X lebih dari min 3 kurang dari 2. Dan ini jawabannya. Kita tinggal cek di jawaban ada apa enggak. Ada ya. Yang D ini ya.